Kata malaikat di belakang, one mande ranca benar. Mau Padang, mau Sunda, mau Jawa, mau Madura, mau Sulawesi, Turki, Afghanistan, Maroko, kalau sholat dimanapun dia berada, Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar sumber segala bahagia kita. Boleh kemana-mana cuma naik pit sepeda, tapi kalau sudah Allahu Akbar naik pit terasa, naik motor Harley Davidson. Betul nggak Bu? Karena hatinya bahagia. Kalau sudah Allahu Akbar di dompet tidak ada uang, tetap terasa tidak ada uang. Maka Allahu Akbar ini sesuatu yang penting. Artinya kalau mau tidak hanya senang, mau bahagia, maka benahi ini udah cuma 5 waktu ya, Masya Allah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya paling hafal isya. Ya Allah, Allah nggak minta apa-apa, Allah cuma minta kita dialog dengan Allah lewat sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang berbahagia, orang yang bahagia itu orang yang berakhlak. Dengan sholat dia jadi manusia baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Banyak nggak Bu? Banyak nggak orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Banyak? Di sini ada? Mana orangnya? Nggak ada ngaku pasti. Banyak nggak ibu-ibu yang sholat tahajudnya nangis-nangis rajin tapi ngelawan sama suami? Banyak nggak? Mana istrinya? Rata-rata Pak. Yo Bapak curhat Pak. Habis sholat tahajud rajin, suami baru pulang kerja kasihan, habis tugas ibunya masih kesel. Oh Pak, istri kalau sudah nunjuk Pak, kesal nunjuk, bukan pakai telunjuk lagi Pak, pakai bibir. Kata suaminya, mama baru pulang kerja mau mandi, anduk sebelah mana? Oh gitu. Air panas. Orang yang sholat harus itu intinya. Apa itu akhlak Ustadz? Gampang. Bapak main ke rumah saya kasih makanan enak, Pizza Hut, spaghetti, Burger King enak, keju, minumannya soft drink, Sprite, Coca-Cola, tapi saya tuan rumahnya cemberut, nggak ada senyumnya. Bu, makan Bu, ayo makan nggak Bu? Kira-kira itu keju jadi enak nggak? Apa yang bikin keju jadi tidak enak? Akhlak saya. Itulah fungsi sholat. Ibu ke rumah saya, cuma saya kasih air putih sama singkong. Tahu singkong? Orang sini bilang apa? Tunggu, singkong apa? Ubi. Kalau ubi, telo. Tunggu, takut saya lupa. Singkong, ubi, telo. Saya kasih air putih sama ubi saja. Nggak ada pizza, nggak ada keju. Minumannya air putih hangat. Tapi karena saya senyum, saya ikhlas, saya tulus, kira-kira itu ubi jadi enak apa tidak? Ubi terasa apa? Ubi lah. Ini kalau ubi terasa keju, gila sudah. Yang bikin keju atau yang bikin ubi jadi terasa keju dan enak itu apanya? Akhlak. Pak Ustadz, orang akhlak itu bagaimana? Orang berakhlak itu ciri-cirinya dia selalu senyum dalam keadaan apapun. Mau ada musibah, mau ada hadiah, dia senyum. Makanya supaya ibu dapat pahala sholat di rumah, suami masak nggak masak, senyum. Apa Bu? Senyum. Bapak di rumah, istri masak nggak masak, beres berberes, senyum. Supaya banyak tambah pahala lagi. Pulang dari sini ibu ke rumah senyum, walaupun nggak ada orang, senyum saja.
Bapak Ibu yang berbahagia, Wali Songo, kenal Wali Songo? Wali Songo yang terkenal itu Sunan Kalijogo, orang Indonesia bilang Sunan Kalijaga. Kenapa kok Islam di tanah Jawa itu sukses dibawa oleh Sunan Kalijogo? Karena Sunan Kalijogo membawa agama Islam tidak dengan kekerasan, tapi dengan cinta dan kasih sayang. Dulu Sunan Kalijogo masuk ke tanah Jawa, agamanya Hindu, hobinya judi, hobinya mabok, zina, setiap malam nonton yang namanya wayang kulit. Wayang kulitnya tidak dihilangkan, tapi kata Sunan Kalijogo, yang mau nonton wayang kulit saya gratiskan, tapi harus ambil tiket. Tiketnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab disebut dengan syahadatain. Orang Jawa susah bilang syahadatain saat itu, lama-lama syahadatain jadi sekaten. Itulah kenapa ada sejarah sekaten. Ngucapin 2 syahadatnya di bawah pintu ampunan. Ampunan bahasa Arabnya gofuro. Orang Jawa susah bilang gofuro, lama-lama gofuro jadi gapura. Itulah kenapa ada istilah gapura. Dulu wayang kulit itu ceritanya Bu hancur-hancuran, isinya identik dengan dosa, tapi sama Sunan Kalijogo dirubah. Apa konsep wayang kulit? Samir khairan tatruk ma bagha. Samir, sebarkan, khairan, kebaikan, fatruk, tinggalkan, ma bagha, yang tidak bermanfaat. Sebarkan kebaikan, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Orang Jawa susah bilang samir, lama-lama Samir, lama-lama Semir, lama-lama jadilah nama tokoh Semar. Samir aslinya Samir khairan. Orang Jawa saat itu susah bilang khairan, lama-lama ghairan, lama-lama gairang, lama-lama jadi gareng. Fatruk, tinggalkan. Orang Jawa susah bilang fatruk, lama-lama orang Jawa bilangnya faham sudah. Mabago, susah orang Jawa bilang mabago, lama-lama jadi bago. Samir khairan fatruk mabago. Sebarkan kebaikan, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Lama-lama orang Jawa bilangnya semar gareng, petruk bagong. Terlihat cara dakwahnya Sunan Kalijogo indah. Dulu orang Hindu sama orang Hindu kalau sudah berkelahi tidak mau minta maaf. Kata Sunan Kalijogo, dalam agama kami tidak pernah menjadi hina orang yang minta maaf, justru mulia di mata Allah. Namun dalam agama kami kalau mau minta maaf disunnahkan bawa kasih sayang. Sunan Kalijogo nyiapin 1 kue, kuehnya kue permintaan maaf. Maaf dalam bahasa Arab afwan. Nama kuenya kue afwan. Orang Jawa tidak bisa bilang afwan, lama-lama apwam, lama-lama nama kuenya jadi kue apem. Ustadz ngarang aja, ini sejarah Pak, bukan saya yang ngarang. Jadi kue apem itu dari bahasa Arab afwan. Kalau minta maaf bilangnya afwan. Dulu Idul Fitri, orang Arab bilang Idul Fitri. Sunan Kalijogo kepengen orang Indonesia punya istilah sendiri, jangan Idul Fitri. Dulu orang Lebaran atau Idul Fitri ada beberapa kata. Orang Jawa ada yang bilang laburan, ada yang bilang leburan, ada yang bilang lebaran. Diambil dari kalimat lebar, artinya apa lebar Pak? Bersih. Lebar artinya bersih, lebar artinya luas. Maka Idul Fitri yang bahasa Arab diganti sama Sunan Kalijogo jadi lebaran, artinya membersihkan hati dan meluaskan silaturahim. Sunan Kalijogo bingung nyari makanannya apa supaya orang itu punya ciri khas lebaran. Diambillah itu daun kelapa, dirajut-rajut, dimasukin beras. Ibu, bu, ketupat kalau dimasak luarnya jadi warna apa?
ada yang coklat, ada yang hitam. Kulitnya warna hitam atau coklat, tapi ketupatnya di dalamnya berwarna apa? Putih. Ketupat sama Sunan Kalijogo diambil jadi makanan lebaran. Manusia boleh luarnya banyak dosa, manusia jangan dilihat casingnya, bisa jadi bajunya compang camping, sendalnya sebelah-sebelah, tapi hatinya harus tetap bersih. Itulah yang dibilang aslinya bukan ketupat, bahasa Jawa aslinya kupat, kepanjangannya ngaku lepat. Jadilah sekarang orang kita bilangnya ketupat. Dulu ada lagi, kalau lebaran di sini masih ada ketan nggak? Ketan. Ketan itu bahasa Jawa aslinya. Apa kepanjangan ketan? Ngereketken ikatan. Jadilah disebut dengan ketan. Lihat, ketan itu nempel-nempel, betul nggak Bu? Seumur umur sih Pak, saya belum pernah lihat ketan berasnya misah-misah. Pasti nempel-nempel. Dulu kalau lebaran orang wajib bawa ketan. Kenapa? Dia berharap orang yang berantem saling nempel lagi, orang yang silaturahim berkelahi berselisih nempel lagi. Makanya makanannya disebut dengan ketan. Subhanallah. Lihat dakwahnya Sunan Kalijogo, salah satu wali dari Wali Songo. Artinya apa? Kita diajarkan dengan sholat jadi manusia berakhlak. Inna salata tanha anil fahsya'i wal. Coba lihat gerakan terakhir dalam sholat apa? Salam, ya. Ibu salam pertama nengok kemana? Kanan. Salam kedua nengok ke. Berarti ketika salam assalamualaikum warahmatullah, salam mau bilang sama kita, Mas, sampean tadi sholatnya udah bagus. Sekarang ngelihat tetangga sebelah, jangan-jangan sampean sholat dalam keadaan kenyang, tapi ada tetangga sebelah yang masih lapar. Selesai sholat, kasihlah makanan sedikit. Itu maksudnya salam. Mas, sampean tadi sholat, lihat yang kanan ada anak yatim, santuni Mas. Lihat yang kiri Mas, ada janda tua Mas, nafkahi. Lihat sebelah sana lagi Mas, ada janda muda Mas. Nafkahi apa nikahi nih? Itulah orang Islam. Yang terakhir, senang sudah dibahas, bahagia sudah dibahas. Yang ketiga apa tadi? Berkah. Makanya kenapa dalam kalimat salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalimat terakhirnya wabarakatuh, berkah. Yang saya bahas senang, bahagia, berkah. Itulah arti dari ucapan salam. Assalamu kesenangan, rahmatullah bahagia dari Allah, wabarakatuh kebahagiaan. Bu, kita ngucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Jawabnya hukumnya wajib. Saya pernah bilang sama Bang Dausmini, tahu Bang Dausmini ya? Ustadz Zaki ngucapin salam hukumnya apa? Sunnah. Jawab salam wajib. Oke Ustadz, terima kasih. Sholatlah kita berjamaah, saya imam, dia di belakang saya, pas sebelah kanan. Pas saya salam Pak, lagi sholat terakhir, tahiyat selesai, assalamualaikum warahmatullah, dia jawab waalaikumsalam Ustadz. Saya bilang bukan di sini jawab salamnya, ini ilmu salah tempat namanya. Bapak Ibu, kalau ada orang ngucapin salam kita tidak jawab salam, yang rugi kita, karena kita kehilangan didoain sama orang lain. Apa doanya? Semoga kamu senang, semoga kamu bahagia, dan semoga kamu apa itu berkah? Berkah itu catat, ketika senang, senangnya tidak sendiri, tapi dia menyenangi orang lain. Ketika bahagia, bahagia yang tidak sendiri, tetapi dia juga ingin membahagiakan banyak orang. Itulah kenapa ada namanya zakat, ada namanya infak, ada namanya sedekah. Zakat itu ada ukuran dan waktunya sudah ditentukan. Ibu bisa nggak kalau sore ini zakat fitrah? Tidak, karena zakat fitrah itu kapan? Jelang Idul Fitri.
infak. Apa itu infak? Infak itu pemberian yang kita kasih, hadiah yang kita kasih, dia harus berwujud, ada bentuknya. Saya kasih karpet ke masjid Ustadz, itu infak. Saya kasih kipas ke masjid Ustadz, itu infak. Sedekah luas, tidak hanya dengan yang berwujud, bahkan senyum saja itu adalah sedekah. Makanya kalau ada kotak yang lewat di masjid itu Bu, kalau bisa dinamainnya kotak infak, supaya yang ngasih berwujud. Jangan dikasih nama kotak sedekah, takutnya pas lewat orangnya cuma senyum-senyum saja. Silakan lewat. Kenapa? Kan sudah sedekah dengan senyum. Berarti namanya harus kotak infak. Senang, bahagia, berkah. Merugilah orang yang cuma cari senang, karena senang tidak dibawa ke alam barzah. Beruntunglah orang yang bahagia, karena bahagia itu adalah oleh-oleh kita untuk Allah. Maka beruntunglah orang yang berkah, karena berkah itu yang akan bikin bahagia kita dunia akhirat. Sesuai doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bebas, terserah. Bapak Ibu mau cari yang mana? Hanya mau cari senang, carilah dunia sebanyak-banyaknya. Kalau mau cari bahagia, banyak-banyaklah bersyukur dengan apa yang ada dalam hidup kita. Kalau mau cari berkah, maka banyak-banyaklah senangi orang lain, bahagiakan orang lain. Itulah yang disebut dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama yuk kita baca surat Al-Fatihah. Bapak Ibu, kenapa harus sering-sering baca surat Al-Fatihah? Al-Quran isinya berapa juz? Berapa juz? 30. 30 itu ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Sebagian ulama ada yang bilang 6.473. Terdiri dari berapa kalimat? 30 juz, 77.000 kalimat lebih. 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat lebih. Itu semua terangkum dalam satu surat yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Siapa orang yang hatinya resah, gundah gulana, stres, bingung, maka sering-seringlah baca surat Al-Fatihah. Ibu, kalau hutang banyak bertahun-tahun tidak lunas, satu amalannya apa supaya hutang lunas? Bayar, insya Allah lunas. Kirain baca Al-Fatihah, ya baca Al-Fatihah 1000, kalau nggak bayar nggak lunas-lunas. Kenapa surat Al-Fatihah hebat? Makanya ada buku judulnya Samudra Al-Fatihah. Saya mau pesan satu oleh-oleh saya dari Jakarta. Setiap Bapak Ibu habis sholat selesai, jangan langsung diri, minimal satu saja Al-Fatihah setiap habis sholat. Berapa kali? Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah langsung diri apapun yang terjadi. Al-Fatihah, baca itu. Kalau sudah baca Al-Fatihah selesai, baru angkat kedua tangan, baru berdoa sama Allah. Tapi sebelum berdoa, sebelum sholat, silahkan sedekah. Sedekahnya harus niat lillahi ta'ala. Pak Ustadz, saya punya motor Pak Ustadz, second, harganya 9 juta. Saya sedekahin, katanya sebulan dapat mobil. Alhamdulillah, 1 bulan berlalu, motor disedekahin, mobil nggak datang-datang. Kira-kira sakit hati apa enggak? Sakit hati. Jadi sedekah itu yang terbaik, niatnya lillahi ta'ala. Bapak yang punya hajat, mau sakitnya sembuh, mau tanahnya laku, mau apapun yang hajat dunia, jangan mintanya lagi sedekah. Sedekah itu harus lillahi ta'ala. Sedekah dulu, habis sedekah, sholat, selesai, baca Fatihah, angkat kedua tangan, minta segala hajat kepada Allah yang sudah diawali dengan sedekah. Tapi ingat, minta sama Allah itu jangan langsung minta, puji dulu Allah.
Ibu ada suami baru pulang kerja capek, kata ibu, ayah beli cincin yang 24 karat bu, stres suami. Harusnya kalau suami sampai rumah ambil hatinya dulu, tanya, orang sini panggilan kesayangan buat suami apa? Ayang embeb. Pulang suaminya, ayah, papa, nih ambil hati suami. Ibu tanya dulu, ayah mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau aku dulu? Maksudnya mau aku pijitin dulu apa enggak? Oh iya mau dipijit, pijit. Mau makan, makan. Mau minum, minum. Setelah dia selesai semua baru, ayah boleh nggak kalau saya minta emas? Insya Allah dikasih kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya derita lo. Pasti dikasih sama Allah sama. Jangan langsung minta, puji dulu Allah. Ya Allah, terima kasih masih dikasih sehat, masih dikasih nikmat di saat orang lain banyak yang dirawat. Ya Allah, terima kasih. Walaupun suami saya sering marah-marah, yang penting suami saya ganteng ya Allah. Ibu pilih mana sih, suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo, satu ganteng marah-marah terus, satu jelek senyum terus, mending mana bu? Mending yang jelek senyum terus. Alhamdulillah, udah jelek gila lagi. Ya Allah, terima kasih, puji Allah. Ya Allah, terima kasih, jantung saya masih berdetak. Ya Allah, terima kasih, saya masih bisa bernafas. Ya Allah. Bu, 3 malam lalu teman saya sehat, umur 35, nggak ada sakit, makannya sehat, pola hidupnya sehat, lagi duduk habis sholat zuhur meninggal tanpa ada sakit. Itulah usia. Nah, maka yuk mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kita keberkahan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, pulang dari sini yuk kita sibukkan diri dengan mengoreksi diri sendiri. Jangan terlalu sering mengoreksi orang lain. Bisa jadi orang lain yang kita omongin, yang kita gibahin, kita nggak sadar kalau ternyata kejelekan kita lebih banyak dari dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Rasulullah, hisablah dirimu saat ini di dunia sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. MC izin untuk doa, ada dari kiai kita atau langsung saja? Baik, sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita akhir lagi dengan baca surat Al-Fatihah. Kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Karim ya mujibas sailin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda al-hisab. Allahumma antal qawi wa nahnu ad-du'afa, antal ghani wa nahnu al-fuqara. Nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Mari sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan hidup kita dunia akhirat. Salam untuk keluarga semuanya. Doakan kami bisa sampai di Jakarta lagi dengan selamat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.